Yang mana
tidak ada acara karena kondisinya, tapi untuk santunan yatimnya kita terus berjalan seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mobil khusus kepada warga Blok B, mudah-mudahan bisa selalu menyantuni anak yatim di perumahan Sukran Ilahi. Amin ya rabbal alamin. Kami doakan dan ucapkan terima kasih kepada warga Blok B. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melapangkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja. Sebelum kita pengajian inti, mari kita membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan di malam ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin wa hadana ila siratal mustaqim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul 'ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa'alaihi bil 'ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil 'ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil 'ilmi. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM beserta jajarannya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur kehadirat Allah. Alhamdulillah, merupakan nikmat yang luar biasa ketika kita masih bisa duduk berjamaah di masjid yang mulia ini. Jadi kita sama-sama melaksanakan sholat maghrib, dilanjutkan dengan zikir, dan ba'diyah maghrib dilanjutkan dengan taklim sambil menunggu datangnya waktu isya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam kebaikan-kebaikan ini sampai akhir hayat kita. Sebab kebaikan itu tidak ada artinya kalau hanya dikerjakan sesekali saja, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, khairul a'mal adwamuha wa in farda. Sebaik-baik amal itu yang mudawamah, yang terus menerus walaupun hanya sedikit. Walaupun kita bakal maghrib baca 2 lembar dari Al-Qur'an, apalagi bisa lebih, tapi kalau terus menerus insya Allah hatam. Tapi sekalipun sekali baca 5 juz tapi nggak pernah baca lagi, saya yakin nggak bakalan hatam. Maka mudawamah, istiqomah dalam kebaikan ini yang sangat berat, sehingga para ulama memberikan nasihat, kun talibal istiqomah wala takun talibal karamah. Jadilah kalian orang yang mencari istiqomah dalam kebaikan, apapun bentuk kebaikannya. Baca Quran, sholat malam, menyantuni yatim, istiqomah. Walaupun setiap hari Jumat seumpama cuma 10.000 tapi terus. Daripada cuma sekali dalam setahun, cuma 10 Muharram doang. Sekali ngasih memang 500.000, cuma sekali doang.
rasanya lebih besar jumlahnya yang setiap Jumat 10.000 gitu kan. Nah itu. Jadi istiqomah dalam kebaikan ini yang sulit. Mudah-mudahan Allah berikan pertolongan kita untuk senantiasa istiqomah dalam kebaikan-kebaikan tersebut sampai akhir hayat kita. Shalawat teriring salam sama-sama kita haturkan kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa terasa kita berada di hampir di pertengahan bulan Muharram tahun baru Islam 1442 Hijriah. Harus kita sadari bahwa sisa umur kita ini rasanya lebih sedikit daripada yang sudah kita lakukan. Artinya kalau ibarat perjalanan, rasanya kita ini tinggal 1/4 lagi. Ya. Sebab rata-rata umur umat Rasulullah, kata Rasul, amal ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Ada yang 100 tahun. Ada yang pengen hidup 100 tahun. Enggak ada temennya Pak kalau 100 tahun. Paling berteman sama bocah lagi nantinya. Ya. Jadi kata Rasulullah, umur umatku baina sittin wa sab'in, antara 60 dan 70 tahun. Taruh deh kita ambil 70 tahun seumpama gitu ya. Seumpama 70 tahun, berarti kita yang sudah di atas kepala 4, apalagi di atas kepala 5, berarti udah separuh lebih. Ya, udah separuh lebih kita mengarungi kehidupan ini. Maka sisa umur kita ini hendaknya lebih banyak supaya bermanfaat. Maka sisa umur kita ini hendaknya betul-betul untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai tambah tua malah tambah jauh dari masjid, tambah tua malah tambah jauh dari ibadah, tambah tua malah tambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang pengertian afiyah. Kita sering mendengar kalimat afiyah. Ya, biasanya itu dikaitkan dengan kalimat sehat. Ya, kalau ada orang pidato, orang sambutan, orang ceramah, orang khutbah, biasa mengatakan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Apa sih afiat itu? Kadang kita sering dengar, tapi kalau ditanya nggak paham. Ya, pokoknya afiat mah udah temannya sehat deh gitu kan. Afiat mah pasangannya sehat. Ya, kadang-kadang kita nggak bisa menjelaskan apa itu afiyah. Ya, apa itu afiyah? Secara bahasa afiyah itu artinya cukup. Ya, afiyah artinya cukup. Yang dimaksud dengan afiyah itu lebih mendekati pengertian sehat secara rohani. Ya, kalau sehat biasanya jasmani, ya, badannya sehat, tensinya sedang, ya nggak kena corona gitu kan. Sekarang ini kan yang lagi ditakuti virus corona. Ya, corona apa corona gitu. Ya. Jadi afiat itu secara bahasa sehat. Nah, dalam hal ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam hadisnya. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-afiyatu ala asyrati awjuhin. Afiyah itu ada 10 macam. Ada 10 macam. Ya. Khamsatun fid dunya wa khamsatun fil akhirah. 5 macam di alam dunia dan 5 macam di akhirat. Kalau kita mendapatkan 5 yang di alam dunia, insya Allah yang 5 di akhirat kita dapatkan juga. Tetapi kalau yang 5 di alam dunia yang kita dapatkan, agak sulit untuk mendapatkan afiat berikutnya di akhirat. Makanya tepat Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu sawah ladang kita tempat kita menanam demi dipetik hasilnya nanti di akhirat. Wa ammal lati fid dunya, adapun afiyah
yang ada di alam dunia ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita mendapatkannya. Fahiya al-ilmu. Yang pertama adalah ilmu. Ya. Ilmu apa? Ilmu itu secara bahasa pengetahuan. Rasul dalam berbagai macam hadis memberikan motivasi agar umat Islam itu belajar, agar umat Islam itu jangan berhenti belajar. Bahkan kata Rasul, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buaya sampai liang lahat. Dari mulai kita dibedong sampai dibungkus, jangan berhenti belajar. Jangan berhenti belajar. Ya tentu sesuai dengan levelnya masing-masing. Dulu ketika kita masih zaman sekolah, zaman di pesantren, kita menempuh pendidikan sesuai dengan level. Ya, ada di bangku sekolah, ada di kuliahan, ada di pesantren. Setelah kita berumah tangga, apa berhenti belajar itu? Tidak, terus belajar. Medianya, apalagi di era modern seperti ini, sangat banyak melalui media online, melalui taklim, melalui liqo, melalui grup-grup halaqah dan lain sebagainya. Banyak medianya. Yang jelas, Islam tidak menghendaki kebodohan pada umatnya. Islam sangat menganjurkan agar kita terus belajar. Maka termasuk kerugian besar, terutama terhadap anak-anak kita. Ketika masa-masa belajar, mereka sudah nggak mau belajar, itu merupakan kerugian yang luar biasa. Sehingga saya ingatkan, jangan mengeluh untuk pendidikan. Ya, barangkali di antara jamaah ada anaknya yang di pesantren, biasanya kan lumayan berat biayanya kalau di pesantren, gitu kan. Padahal kalau dihitung-hitung, Pak, anak di rumah dengan di pesantren, kalau mau dihitung hampir sama, ya beda-beda dikit lah. Cuman bedanya kalau di pesantren kan biasanya kalau kita sekali ngasih lebih banyak, gitu, kelihatan gede. Kalau di rumah nggak terasa. Pagi-pagi, Pak, ceban Pak, ya, siang nanti, Mak, ceban Mak, pulang balik. Lah dihitung-hitung sehari 50.000 buat anak seumpama satu anak, ya, kali sebulan udah berapa? Ya. Sementara kalau mereka di pesantren, insya Allah mereka lebih selamat. Insya Allah di pesantren itu anak-anak itu ya sedikit banyak terus nambah ilmu. Apalagi di dalam suasana seperti ini, dunia pendidikan masih gonjang-ganjing, terutama pendidikan formal. Sekolah belum ada yang berani buka, Kenapa? Ketika mereka coba-coba buka, biasanya ada teguran dari atasnya. Ya, kalau sekolah-sekolah agama itu dari Kemenang ditegur. Kalau sekolah-sekolah umum dari Dinasnya ditegur juga. Padahal anak-anak itu udah berbulan-bulan libur, udah berbulan-bulan online. Kadang-kadang online-nya bukan belajar. Kadang-kadang online-nya, Masya Allah, kalau nggak dikontrol repot. Ya, media online itu hati-hati, jangan terlalu percaya sama anak. Disangkanya belajar main game, kadang-kadang game online. Nah itu, jadi khawatir. Makanya baik untuk anak-anak kita, apalagi untuk diri kita, yuk jangan berhenti belajar. Kita ingat ayat yang pertama turun, yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbunyi Iqra, bacalah. Bahkan dalam surat Al-Alaq kalimat Iqra itu diulang sampai 2 kali. Pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang kedua, Iqra wa rabbukal akram, sampai 2 kali. Ini maksudnya apa? Kalau pengen pintar baca, kalau pengen semakin luas wawasannya, baca, ayo banyak baca. Baik baca yang tersurat maupun yang tersirat. Ya, kita harus pandai membaca. Insya Allah orang yang rajin membaca, pandai membaca, insya Allah wawasannya luas, ilmu. Sehingga orang yang wawasannya luas berefek kepada afiah berikutnya. Apa afiah berikutnya? Al-ibadah. Kata Rasul, afiah yang kedua yang ada di alam dunia adalah ibadah.
Jangan aneh. Kenapa dalam masalah ibadah itu orang itu berbeda-beda? Ada yang semangat, ada yang biasa-biasa saja, ada yang sama sekali nggak mau. Padahal tinggal di dekat masjid, ya. Padahal tinggal di dekat masjid itu diajarnya susahnya luar biasa. Kenapa bisa begitu? Kembali kepada ilmunya, kepada pengetahuannya. Maka kita banyak belajar supaya memotivasi ibadah kita. Ya, kita banyak belajar supaya semangat di dalam ibadah. Kenapa orang itu lemah di dalam ibadah? Karena nggak ada motivasi. Kenapa nggak ada motivasi? Karena tidak mau belajar. Jadi berkaitan. Kita yang sudah biasa sholat duha, ya, kenapa kita bisa sholat duha? Sementara yang lain nggak bisa. Karena kita yakin dengan duha itu Allah bukakan pintu rezeki buat kita, iya kan? Dari mana kita tahunya? Belajar. Yang sudah istiqomah berjamaah, 5 waktu berjamaah, kenapa bisa? Sementara yang lain masih banyak yang belum bisa untuk berjamaah. Kadang-kadang berjamaah hitung-hitungan, maghrib itu kadang-kadang isya lewat, subuh kadang-kadang, zuhur lewat, asar nanti udah mau maghrib baru asar, gitu kan? Padahal jamaah itu, nilai jamaah itu, kalau kita hitung-hitungan pahala, Pak, yang paling kecil nilai berjamaah itu maghrib. Itu maghrib paling kecil. Ya memang bahasanya 27 derajat lebih besar daripada sholat sendiri. Tetapi ibarat telur, yang namanya telur itu kan secara umum beda dong, telur cecek sama telur bebek. Beda dong, telur ayam sama telur soang, gitu kan? Beda. 27 derajat subuh dengan maghrib sangat berbeda. Yang lebih besar mana? Subuh, ya. Yang lebih besar subuh. Kemudian mana lagi? Isya. Kenapa? Sholat yang paling berat bagi orang munafik kata Rasul, yakni isya dan subuh. Ini bukan berarti saya ngomong begini besok maghrib kosong, jangan. Iya, tetap maghrib kudu rame. Tetapi hendaknya diimbangi dengan sholat yang lain. Yuk subuhnya berjamaah. Apalagi kalau di perumahan semangat berjamaahnya itu sangat semarak, beruntung. Bapak yang tinggal di perumahan beruntung. Ya, saya secara pribadi terus terang iri. Kenapa? Saya tinggal di kampung. Itu sulitnya. Kalau nggak punya santri, sulit berjamaah. Alhamdulillah ada yang nemenin santri, gitu kan? Ada santri walaupun mereka yang nginep itu 10 orang, tapi alhamdulillah subuh bisa berjamaah. Kadang zuhur asarnya kosong, kagak ada anak-anak lain, ya kan? Kenapa? Karena kembali kepada pengetahuannya. Semakin banyak pengetahuannya, semakin luas ilmunya, insya Allah motivasi ibadahnya juga semakin kuat. Ya, semakin banyak ilmunya, semakin luas cakrawalanya, insya Allah lebih fokus kepada ibadah ketimbang menyalahkan orang lain. Biasanya yang pandai menyalahkan orang lain itu karena kedangkalan ilmunya. Ya, makanya jangan diladenin kalau ada orang berbuat, udah biarin deh. Ya, nggak ada urusan. Yang penting kita fokus dengan ibadah kita masing-masing. Pada akhirnya kita akan dimintakan pertanggungjawaban masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, afiyah yang ada di alam dunia ini, yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah ibadah, yang ketiga ar-rizqu minal halal. Rizki yang halal. Alhamdulillah beruntung di antara kita yang punya jalan rizki yang halal, ya, jalan rizki yang halal, karena memang itu efek segalanya. Jangan sampai memberikan rizki yang haram kepada keluarga. Ketika kita memberikan sesuatu yang haram kepada keluarga, kepada anak istri kita, na'udzubillah akan jadi bom waktu. Ya, di akhirat sudah pasti diancam dengan nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kata Rasul, kullu lahmin nabata min sukhtin fannaru aula biha. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka tempat yang paling layak adalah neraka.
Ya, di akhirat diancam oleh Allah. Di alam dunia pun demikian. Di alam dunia pun demikian. Orang yang banyak mengkonsumsi sesuatu yang haram atau sesuatu yang secara hukum haram, ya, pada akhirnya outputnya, pada akhirnya energi yang ditimbulkannya itu akan cenderung kepada yang haram. Sehingga jangan aneh kalau begal motor, kalau copet, rampok, koruptor itu lebih cenderung kepada untuk melakukan hal-hal yang haram. Ya, kenapa? Sebab dia banyak mengkonsumsi yang haram. Dia mendapatkan rezekinya dari jalan yang haram. Makanya di dalam doa yang kita mudawamakan, terutama ba'da salatil Jum'ah, itu ada doa yang sangat menarik. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud aghnini bihalalika an haramika. Aghnini, cukupkan saya bihalalika, dengan sesuatu yang halal darimu ya Allah, an haramika, jangan sampai kita mengkonsumsi atau mendapatkan rezeki yang haram. Ya, jadi jangan aneh kalau mereka yang mendapatkan rezekinya dari yang haram itu outputnya itu keluar hartanya kepada yang haram cenderungnya. Kalaupun ada koruptor berangkat haji, kalaupun ada koruptor menyantuni yatim, yakin itu cuma lipstik doang, pencitraan doang, ya, pencitraan doang. Adapun nyolongnya lebih gede daripada yang disedekahi. Ya, kalau yang disedekahi cuma sedikit doang, pencitraan doang. Jadi ar-rizqu minal halal itu termasuk afiyah. Makanya mencari rezeki yang halal termasuk ibadah. Ya, yang berangkat pagi pulang sore, insya Allah bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan catatan luruskan niat, kemudian kewajibannya kepada Allah tidak ditinggalkan. 5 waktunya nggak ditinggali, insya Allah ya, kerja kita, dagang kita, ngajar kita dan lain sebagainya, insya Allah akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ketiga ya Mas. Kemudian yang keempat, afiyah yang ada di alam dunia ini, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang keempat tidak lain adalah wasabru ala syiddah, sabar terhadap berbagai macam musibah. Sebab musibah yang kita dapatkan itu banyak kemungkinannya ya Mas. Bisa jadi itu teguran dari Allah atas kelalaian kita, atas dosa-dosa yang kita perbuat. Bisa jadi itu untuk menaikkan derajat kita, ya. Bisa jadi untuk diampuninya dosa-dosa kita. Yang jelas, ketika kita mendapatkan musibah apapun bentuknya, baik terhadap diri kita, keluarga kita, hendaknya kita bersabar. Orang yang bisa sabar dari berbagai macam musibah tersebut, insya Allah termasuk orang yang mendapatkan afiyah. Iya, banyak macam musibah. Ada juga yang namanya musibah bukan cuma penyakit doang. Motor hilang, mana baru lunas lagi. Ya Allah, ya bukan cuma motor, sendal hilang juga termasuk musibah. Ya, begitu keluar sendal hilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa jadi teguran, kenapa sendalnya kagak gembok? Iya kan, bisa jadi gitu. Jadi yang namanya musibah apapun bentuknya, sesuatu yang tidak mengenakan itu adalah musibah. Dianjurkan kita sabar. Caranya lisannya mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi. Itu kalimat istirja bukan untuk kematian doang, Pak. Bukan untuk kematian doang, termasuk sakit, ya termasuk sendal hilang juga termasuk musibah. Jangan disangka cuma meninggal tuh. Jangan sampai kayak anak SD, begitu dia absen, pulang kemana? Di rumah sakit Pak, atau punya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sang anak protes, Pak belum mati Pak, belum mati, lagi diimpus doang. Nah itu anak SD, wajar kalau dia protes, nggak ngerti. Jadi kalimat istirja itu untuk berbagai macam
musibah. Ya, satu, lisannya mengucapkan kalimat istirja. Yang kedua, hatinya menerima, memang sudah takdir Allah seperti itu. Yang ketiga, kita ambil pelajaran. Kita ambil pelajaran, berusaha jangan sampai terjadi lagi gitu ya. Bisa jadi itu karena kelalaian kita sendiri. Tuh, kemudian jangan banyak berkeluh kesah. Ya, yakin ada hikmah di balik musibah. Kemudian yang kelima, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, afiat yang ada di alam dunia ini wasyukru 'ala nikmah, bersyukur terhadap berbagai macam nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, terhadap nikmat Tuhanmu fahaddits, maka ungkapkanlah. Fahaddits, maka ceritakanlah. Jangan sampai lagi dapat musibah cerita kemana-mana, 2 RT yang pada tahu. Giliran dapat nikmat ngumpet dulu. Kenapa? Takut diminta orang. Padahal anjurannya ketika mendapatkan musibah sembunyikan. Ketika mendapatkan nikmat, yuk kita cerita. Dengan diri berbagi tentunya. Kenapa? Kalau cerita doang orang kagak dibagi, kesel juga. Cerita mulu, bosan gitu kan. Cerita udah habis duitnya baru cerita. Iya kan, Muhammad bin Mati waktu itu habis katanya. Iya, tapi hendaknya ungkapan dari kebahagiaan itu diiringi dengan sedekah, diiringi dengan berbagi. Jadi afiat yang berikutnya, yang kelima yang ada di alam dunia, bersyukur. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita ini dari semenjak bangun tidur sudah dianjurkan mengucapkan hamdalah. Ya, begitu bangun tidur, duduk, kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil. Jangan sampai bangun tidur langsung nyari HP tuh. HP mana ya? HP mana? Ada yang bangun tidur sibuk nyari kacamata. Kenapa? Kacamatanya diumpetin sama anaknya. Padahal dia termasuk ketergantungan sama kacamata. Kenapa? Kalau kacamatanya hilang, repot dia, nabrak tiang bisa. Ya, jadi dianjurkan bangun tidur saja kita dianjurkan bersyukur kepada Allah. Kenapa? Bangun kita dari tidur, apalagi dalam keadaan sehat walafiat, itu sudah merupakan nikmat dari Allah. Sehingga kita pantas mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah, ahyana, yang telah menghidupkan kami. Kenapa? Enggak sedikit orang yang tidur kebablasan, Pak. Enggak sedikit orang yang tidur kebablasan, begitu bangun sudah di alam barzakh. Alhamdulillah, iya, kita bisa bangun lagi. Alhamdulillah. Makanya bangun tidur jangan ribut nyari HP. Bangun tidur jangan ribut nyari remote gitu kan. Bangun tidur baca doa, baca istighfar ya. Setelah itu dianjurkan diam sejenak. Jangan sampai orang bangun tidur langsung jalan, nabrak tiang bisa, nabrak tembok bisa. Jadi memuji Allah semenjak kita bangun tidur sampai mau tidur, jangan lupa memuji Allah. Ini menandakan bahwa hidup kita ini tidak pernah lepas dari nikmat Allah. Sehingga pantas kalau dalam surat Ar-Rahman Allah menegur kita berulang-ulang. Sampai kalau kita itu kurang lebih 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana yang kau dustakan? Artinya nikmat Allah yang mana yang enggak kita akui, semuanya nikmat Allah. Nih, kita bisa duduk berjamaah begini. Kalau lagi begini Pak, enggak terasa Pak. Enggak terasa. Nanti kalau kita sudah terbaring di rumah sakit berhari-hari baru terasa, ya Allah. Udah berapa Senin saya kagak ngaji, ya Allah, gitu kan, mengeluh padahal memang jarang ngaji. Kadang-kadang giliran hari Ahad udah pergi kemana tahu, diajak taklim, sorry ada jadwal keluar, alasan mulu, ya Allah. Jadi kadang-kadang nikmat itu baru terasa kalau sudah hilang. Kalau sudah hilang, apapun bentuknya, ya kita nikmat punya gigi nanti kalau udah ompong. Kita nikmat mata kita normal. Nanti kalau sudah ketergantungan sama kacamata, ya kalau sudah ketergantungan sama kacamata, kadang-kadang begitu telepon masuk juga kelihatan dulu kacamata mana nih ya, nggak sempat juga telepon nyari kacamata dulu.
jalan rezeki beliau itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ammal lati fil akhirah. Adapun afiyah yang akan kita dapatkan di akhirat, ya. Yang pertama, fa innahu yaqihi malakul maut birrahmah wal lutfi. Yang pertama akan didatangi oleh malaikat maut birrahmah wal lutfi, dengan penuh kasih sayang dan lemah lembut. Makanya kata Imam Ghazali dalam makalahnya, dalam nasihatnya, kata Imam Ghazali, yamutul mar'u ala ma ahya'ani. Seseorang itu biasanya akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya masing-masing. Ya, kemarin baru kita dengar ada salah seorang dai yang meninggal dalam keadaan sholat atau habis sholat lagi mikir. Ya, Ustadz Ihsan Moko Ginta gitu ya, yang kalau nggak salah dari orang Cina, tapi beliau adalah beliau meninggal mudah-mudahan husnul khotimah. Mau memberikan tausiah pembukaan rumah tahfidz. Ya, beliau sedang sholat atau setelah sholat lagi mikir, tiba-tiba ya sudah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuh orang soleh meninggalnya gampang, meninggalnya di tempat yang baik. Maka jangan berhenti memohon kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, aku memohon kepadamu supaya husnul khatimah. Adapun di mana dan kapan ya terserah Allah. Yang penting kita husnul khatimah. Ya, tentunya bukan cuma sekedar doa, tetapi diiringi dengan kebiasaan baik. Alangkah indahnya ketika kita meninggal sedang baca Al-Quran, ketika kita meninggal dalam keadaan sujud, ketika kita meninggal dalam berbuat kebaikan. Mudah-mudahan itu ciri husnul khatimah. Lagi taklim begini, tiba-tiba belum ada yang meninggal, ya kira-kira innalillahi wa alhamdulillah gitu. Ya tetap kita innalillah yang menyaksikan, yang meninggalnya insya Allah, ya, sebab kematian itu rahatul mukminin, itu istirahatnya orang-orang yang beriman. Jadi ciri orang yang mendapatkan afiyah di akhirat nanti kata Rasul, yang pertama dia akan didatangi oleh malaikat Israel birrahma wal lutfi, dengan penuh kasih sayang dan lemah lembut. Sementara orang-orang durjana, ahlul ma'asi, itu sakaratul mautnya lama, sekaratnya lama. Ya Allah, kalau menyaksikan orang sekarat itu nggak tega, sampai berjam-jam. Bahkan kalau di rumah sakit orang sekarat itu dokter itu sadisnya luar biasa. Alat pemakai di jantung itu dipaksa supaya berebut dengan malaikat Israel kayaknya itu. Malaikat Israel mau nyabut, dokter mencegah ini juga. Ya Allah, saya menyaksikan sendiri dari jam kira-kira 9:30 sampai 10:30. Ya malam Jumat ya isi di rumah di Anissa ini. Saya menyaksikan, kenapa? Anak saya di sebelahnya, dia sebelahnya lagi dalam keadaan sakaratul maut. Ya Allah, horor betul ini. Artinya ya Allah, kita merasa takut luar biasa. Ya, sementara kita ngiri kepada mereka orang-orang soleh yang meninggal dengan mudah, Ya, pengalaman 2018 ketika haji itu ada, Allah yarham, seorang kakek dari Tambun. Ya, beliau berangkat haji sudah dalam keadaan sangat udah nggak layak, udah di kursi roda. Apa beliau kepengen? Saya pengen husnul khotimah. Haji Mudawwam namanya, Allah yarham. Mudah-mudahan Allah terangi kuburnya. Ya, sampai di Arafah beliau kalau turun dari kursi roda pun harus diangkat dulu. Ya, kenapa bisa berangkat padahal keadaannya sudah seperti itu? Sebab keluarga sangat memohon, sampai dokter itu memberikan surat istitoah. Padahal secara medis sudah nggak layak, nggak boleh. Ya, tapi dokter itu kasihan, sudahlah diberangkatkan karena beliau sangat memelas, pengen husnul khotimah. Sampai anak-anaknya
anaknya memesankan pada saya, pada Ustaz Sonai, sudah kalau orang tua saya sudah di sana, sudah meninggal, sudah makami di sana. Ya, karena memang sudah seperti itu keadaannya. Sampai ketika yang sangat mengejutkan, ketika di tenda Mina, ketika di Mina, beliau itu sudah sejak lama terbaring di kursi roda, nggak bisa ngapa-ngapain, makan disuapin, ya, kemudian segala macam dilayani. Ya, ternyata begitu di Mina, di tenda itu, ketika jamaah itu tahallul, cukur botak, beliau juga pengen dicukur botak dan bisa jalan. Allahu Akbar. Padahal udah bertahun-tahun beliau nggak bisa jalan. Itu bisa jalan, belajar jalan. Alhamdulillah kita girang. Mudah-mudahan nih kakek ini panjang umur. Ternyata takdir berkata lain. Setelah selesai haji, kita sama-sama pulang. Beliau di pesawat ngedrop, kemudian langsung dilarikan ke rumah sakit. 2 hari di rumah sakit, belum sempat pulang ke rumah, sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu jadi kesampaian. Selesai ibadah haji, beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang cita-citanya sudah sejak lama, cita-citanya pengen husnul khatimah. Begitu pula kita, yuk kita perbanyak kebaikan, kita perbanyak doa. Kenapa? Ya mutul mar'u ala ma'asha alaih. Seseorang itu akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya masing-masing. Kalau biasa ibadah, insya Allah meninggal dalam keadaan ibadah. Tapi kalau terbiasa maksiat, na'udzubillah, kalau sampai meninggal dalam keadaan maksiat. Kalau tukang mancing kira-kira lagi ibadah apa maksiat? Wallahu alam, tanya aja untuk tukang mancing, jangan tanya saya gitu kan. Saya mah cuma mau mancing aja gitu. Yang kedua jamaah sekalian, ya, yang kita dapatkan, afiah yang kita dapatkan di akhirat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kedua la yurawwi'uhu munkarun wa nakibri munisa. Ya Allah, jadikan Al-Qur'an ini di alam dunia qalina sebagai teman. Jangan temannya HP doang, Android mau kemana-mana pasti dibawa. Al-Quran nggak pernah dibuka. Kita memohon supaya Al-Quran itu menjadi teman kita. Kemudian wafil qabri munisa, kita memohon kepada Allah supaya Al-Quran itu menjadi penenang, menjadi pengacara kita ketika kita sudah di alam kubur, ketika kita diinterogasi oleh malaikat munkar dan nakir. Maka ciri orang yang mendapatkan afiah yang kedua, kata Rasul, di akhirat itu didatangi oleh malaikat munkar dan nakir dengan wajah yang bersahabat, dengan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa in minkum illa wariduha. Tidaklah di antara kalian kecuali pasti harus melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Kenapa? Sebab jembatan Shiratal Mustaqim terbentang di atas neraka. Ya, ketika kita mau masuk surga, lewat jembatan itu tuh, lewat jembatan Shiratal Mustaqim. Ya, karena ada rabbika hatman maqdiyah, itu sudah merupakan ketetapan Allah. Cuma kata Allah, tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa, wa nadharud dhalimina fiha jithiya, dan kami biarkan orang-orang yang zalim tersungkur ke dalam neraka. Jadi orang-orang yang mendapatkan afiat di akhirat akan lewat jembatan Shiratal Mustaqim kal barqil lami, seperti kilat menyambar. Kemudian yang terakhir, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa yadkhulul jannata bisalam, dia akan masuk ke dalam surga bisalamah, dengan selamat. Mudah-mudahan kita mendapatkan afiat baik di alam dunia maupun di alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزات الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واختم لنا بالخير واجعلنا والحاضرين من أحسن أهل الخير. دعواهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم بها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.